Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar antum semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PABP untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku masih menggunakan buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, masih di bab yang 12 ya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bagian kelima atau part kelima, yaitu Nabi Musa melawan penyihir dan masuk Islamnya para penyihir Fir'aun. Anak-anak yang soleh dan soleha, langsung saja. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan kemudian Nabi Musa menyampaikan tentang mukjizat beliau kepada di hadapan Fir'aun, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan tangannya bercahaya. Kita lanjutkan. Ketika ditunjukkan bukti-bukti itu, Fir'aun malah menuduhnya sebagai penyihir. Lalu ia meminta untuk dikumpulkan para penyihirnya dari segenap tempat untuk melawan Musa. Maka ditetapkanlah hari raya sebagai hari pertunjukan itu yang dimulai pada waktu duha di tempat yang lapang di hadapan Fir'aun. Fir'aun juga mengumumkan pertemuan itu kepada kaumnya agar mereka semua hadir menyaksikan. Tibalah hari pertunjukan itu dalam keadaan ramai dihadiri oleh banyak manusia. Mereka ingin melihat apakah Musa yang menang ataukah para penyihir yang menang. Sebelum Fir'aun keluar mendatangi Musa, ia berkumpul terlebih dahulu dengan para penyihir dan memberikan dorongan kepada mereka. Di mana jika mereka menang, maka ia akan memberikan berbagai kesenangan berupa harta dan kedudukan. Saat kemudian Fir'aun keluar menuju lapang pertandingan, sedangkan di belakangnya terdapat para penyihir. Lalu ia duduk di tempat khusus baginya dengan didampingi para pelayannya. Kemudian para penyihir berdiri di hadapan Nabi Musa dan Harun. Selanjutnya Fir'aun mengangkat tangannya untuk memberitahukan bahwa pertandingan siap dimulai. Lalu para penyihir menawarkan dua hal kepada Musa, yaitu apakah Musa yang pertama kali melempar tongkatnya ataukah mereka terlebih dahulu. Maka Nabi Musa membiarkan mereka dulu yang memulai. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat sambil menyihir mata manusia, sehingga menurut pandangan manusia bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit dan bergerak di hadapan mereka, sehingga orang-orang takut terhadapnya. Bahkan Nabi Musa dan Harun merasa takut terhadapnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa agar ia tidak takut dan melempar tongkatnya. Maka Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun tenang karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah dan bukan sihir. Kemudian Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan beriman mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun menjadi geram dan mulai mengancam para penyihir. Ia berkata kepada mereka, apakah kamu telah beriman kepadanya, yaitu kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Quran Surat Toha ayat 71. Meskipun para penyihir tidak takut terhadap ancaman itu karena Allah mengaruniakan keimanan kepada mereka, mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.
Sungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan pada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang peroleh tempat-tempat yang tinggi mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran surat Toha ayat 72 dan 76. Anak-anak yang soleh dan soleha, kisah ini terdapat dalam kisah muslim.com ya, tentang kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Untuk selanjutnya, anak-anak yang soleh-soleha, untuk kisah Nabi Musa dicukupkan sekian. Nanti masih ada bersambung dengan kisah saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Insyaallah kisah Nabi Harun akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan antum semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.